Hai. Halo, halo, selamat Halo. malam Kak Olive. Nah, ini Kak Malam. Olive-nya udah datang nih. Hai, Nah, selamat hai. malam. Nah, jadi sekarang kita mau bahas tentang seberapa penting investasi saham bagi para generasi muda nih Kak Olive. Nah, Boleh. kira-kira boleh perkenalan singkat nggak Kak Olive? Kayak tentang mulai kenal saham dari kapan nih Kak Olive? Oke, jadi aku pertama kali kenal saham tuh 2018. Waktu itu lagi hamil anak kedua. Berpikir pengen siapin dana kuliah anak-anakku. Pasti kan pada bingung, aku bisa sih lagi aku jadi itu hamil anak kedua, anakku yang pertama waktu itu usianya 2 tahun setengah. Pasti kan pada bingung lah, ngapain anaknya masih kecil banget, yang satu masih di kandungan mikirin dana pendidikan gitu. Hmm. Jadi um, back, orang tuh kan kalau besar di lingkungan apa dan background seperti apa biasanya mempengaruhi gaya berpikirnya. By the way, ini aku putus-putus nggak ya? Enggak, lancar Oke, kok Kak. mempengaruhi gaya berpikirnya, terutama untuk urusan duit gitu ya kan. Nah, karena dulu background Hmm. aku tuh mamaku adalah single parent dan sempat usahanya tuh kesulitan sehingga aku harus putus sekolah dan harus kerja dulu untuk lanjutin sekolah. Itu yang jadiin aku alasan kenapa aku siapin dana pendidikan anak-anakku dari mereka masih kecil gitu. Nah, pas aku pelajarin karena caranya harus investasi, terus juga aku cari tahu instrumen investasi yang cocok untuk jangka panjang itu apa, yaitu saham. Makanya aku di situ terjun ke saham gitu. Oh, berarti Kak Olive itu saham itu untuk tabungan masa depan lah ya Iya, betul. istilahnya ya. Untuk tabungan masa depan. Karena kan aku ngerasanya gini ya, Nah, kalau kalau kita tuh hidup kan nggak cuma masa kini doang, ada masa depan juga. Apalagi hmm, untuk kayak aku udah berkeluarga. Jadi kita harus sisihin gitu. Aku sama suami udah pikirin harus sisihin. Jadi ada duit dari income yang untuk hidup hari ini dan untuk hidup di masa yang akan datang gitu. Oke, kalau di saham itu pasti ada suka dukanya ya kak ya. Nggak mungkin Banget. kita di saham tuh targetnya pasti untung terus. Nah, bisa diceritain nggak tentang suka duka di investasi saham tuh kayak gimana? Oke, jadi kalau dulu pertama kali investasi saham nggak tahu tuh kalau misalnya saham itu bisa misalnya bikin rugi atau ada saham tuh sebenarnya yang bisa bikin kita tuh nggak cuan sama sekali. Karena dulu pas awal mula investasi saham, pokoknya kan doktrinnya ya kalau kita nonton di mana aja atau kita baca di mana aja, belilah saham yang barangnya banyak kita pakai gitu ya. Jadi kita pasti belinya Hmm, kalau nggak Unilever, BCA, BRI, Telkom yang gitu-gitu lah gitu. Tapi ya yang udah tahu ternyata aja lah ya. iya, dulu kan aku tuh masuk bulan November. Desember itu window dressing. Jadi enak tuh. Hmm, hmm. November beli, Berarti Desembernya naik tuh awal-awalnya banyak ya. 15%. Langsung kayak merasa jago banget. Wah gila nih, jago banget gue. Baru beli saham langsung naik 10-15%. Padahal ternyata enggak segampang itu. Kena Januari 2019 kan kita kan suku bunga tinggi ya. Jadi market tuh nggak Hmm. kemana-mana. Jebret baru di situ ngerasain yang namanya koreksi-koreksi. Baru mulai ngerasain duka-dukanya. Tapi waktu itu dukanya nggak seberapa. Kena lagi duka di tahun 2020 sampai aku punya ada salah satu saham waskita itu di 2020 sampai minus 75%. Wah, Jadi seneng dan iya. dukanya udah ngelewatin lah gitu buat aku. Jadi kalau misalnya dibilang apakah investasi selalu untung, jawabannya enggak. Apalagi kalau misalnya kita lihat time frame-nya jangka pendek, itu bisa aja memang portofolio kita itu kalau kita investasi ya bisa aja minus. Nah minus ini bisa karena apa? Macam-macam ya. Karena mungkin kita salah analisa satu. Atau misalnya kita udah ketemu nih harga saham sahamnya atau perusahaannya udah oke banget, tapi masih bisa minus. Bisa aja karena kita pas beli nggak cek dulu valuasinya. Contohnya adalah orang-orang yang beli Unilever pada tahun 2017 sampai 2018 gitu ya, di mana mereka Hmm. beli Unilever di PI 50 kali gitu. Akhirnya perusahaannya bagus nggak? Ya bagus gitu. Siapa nggak tahu Unilever sudah berdiri dari Perang Dunia Kedua gitu ya. Sebelum Perang Dunia Kedua. Tapi ya bisa rugi nggak ketika kita beli Unilever? Bisa kalau kita beli Unilever di harga berapapun, dalam artian di valuasi premium gitu. Itu sih. Berarti walaupun Unilever cash flow-nya bagus, bisa rugi Iya juga ya dong, sih ya. bisa dong. Soalnya kan cash flow Unilever pada lancar. Nah, gitu Iya. teman-teman. Jadi kita analisa nggak cuma pakai satu doang. Nah, terus metode awal yang Cici pakai pas analisa saham tuh apa ya? Kayak misalnya Cici kan mau investasi nih di tahun Hmm. 2018. Nah, itu 1 tahun pertama itu Cici
belajar teknikal kah, fundamental kah, atau masih milih-milih saham based on rumor? Oke, jadi awal-awal aku invest itu berapa bulan, dari November sampai April aku belum ikut komunitas, jadi aku belinya yang dibahas di sosial media aja, sama kayak kita, sama kayak kalian. Cuma dulu tuh bukan influencer ya, konten or akun-akun yang bahas saham itu terbatas ya, paling nama-nama gede doang gitu, kayak investor muda, ngerti saham, Joska salah satunya gitu dulu. Nah kalau dulu jadi ya ikutin aja apa yang didoktrin gitu, belilah yang kita tahu produknya. Jadi dulu sebatas analisa, oh pakai ATM BCA berarti beli aja Bank BCA gitu. Oh di rumah odolnya Pepsodent, beli aja Unilever. Oh suka makan Indomie, beli aja ICBP. Kalau dulu kayak gitu ya, fundamental tapi sebenarnya fundamental ece-ece gitu ya. Um, Iya. Baru berjalannya waktu, mulai belajar sama yang namanya valuasi, abis itu baru aku belajar teknikal itu terakhir. Jadi aku baru hatamin teknikal tuh kira-kira tahun 2020 ya. Karena dulu Oh, aku tuh oke. pernah kena ini. Jadi BBNI 2019 aku bener-bener beli di pucuknya BBNI tuh, kalau nggak salah itu yang harganya dekat 9.000 ya. Jadi aku bener-bener beli di situ, abis itu dia bukan yang breakout malah turun. Itu juga jadi Hmm. salah satu alasan aku untuk aku kayak belajar teknikal, karena aku lihat juga gitu, kalau misalnya teman-teman nggak ngerti cara valuasi ya, misalnya di titik mana valuasi sebuah perusahaan udah premium, paling nggak tahu deh support resistance-nya. Paling nggak kalau harga sahamnya lagi di resisten all time high-nya tuh ya, itu kan riskan ya, antara bisa breakout atau bisa turun lagi ke bawah gitu. Paling nggak yang kayak gitu tahu, jadi paling nggak beli pas banget di resistance gitu. Better kita nunggu aja dia koreksi, atau tunggu aja dia breakout sekalian gitu. Oke, Tuh ada berarti yang kan, ngomong, boleh nanya nggak Bu? Boleh. ya silakan tanya nih teman. Kak Yuli, boleh mau nanya apa Kak Yuli? Sambil nunggu pertanyaan kita lanjut aja dulu. Berarti apa tadi? Ya, oke. Berarti kan ada teknikal dan fundamental ya, Ci. Cici Iya, lebih prefer ke arah teknikal atau ke fundamental? Soalnya walaupun ada dua cara analisa, pasti kita prefer ke salah betul. satunya. Betul. Kalau aku lebih prefer ke fundamental. Jadi aku bisa technical tapi bukan yang jago-jago banget sampai gimana-gimana ya. Hmm. Paling enggak tahu support and cara tarik garis support and resistance secara konvensional gitu ya. Maksudnya tarik garis sendiri, tahu chart pattern, bisa tarik Fibonacci, gunain moving average. Menurut aku itu udah cukup, sama baca volume. Tapi kalau misalnya lebih dalam ditanya udah pasti fundamental. Karena dari awal aku startnya dari fundamental gitu. Hmm. Kalau boleh tahu nih, Cici kenapa prefer ke fundamental? Apa karena lebih akurat, lebih eksak itu angka matematika, atau Oke, gimana? nah ini aku highlight ya, apakah lebih akurat? Hmm. Aku highlight. Akurat atau enggak itu sebenarnya tergantung time frame kita, itu menurut aku. Dan tergantung metode kita gitu. Katakanlah kalau misalnya kita misalnya pakai bid dan offer, atau misalnya apa running trade, itu bisa akurat kalau kita mainnya harian. Tapi kalau untuk value investing nggak bisa akurat. Jadi akurat atau enggak itu menurutku tergantung strategi yang kita pakai dan tergantung time frame kita. Contoh misalnya kayak valuasi. Kita cari value stock gitu. Misalnya yang PBV di bawah satu. Perusahaan-perusahaan yang PBV di bawah satu. Akurat atau tidak nanti yang nentuin itu time frame. Dan biasanya time frame-nya lebih panjang. Kalau kamu cari saham yang PBV di bawah satu kamu untuk trading harian, udah pasti itu jadinya nggak akurat kan? Gitu. Nah, Iya, bisa kalau aja value trap juga ya. betul. Nah, kalau aku, karena aku tipikalnya adalah terserah ya, aku nggak pernah melabeli diri aku adalah value investor, aku nggak pernah melabeli diri aku full time trader, terserah teman-teman yang follow aku menilai aku apa, tapi memang aku beli based on valuasi, dibantu dengan support, dibantu dengan technical. Nah, aku lebih nyaman, oke, ada orang yang bilang aku investor atau swing. Nah, karena aku time frame-nya itu lebih ke swing atau misalnya investor yang kayak bulanan sampai tahunan, that's why biasanya aku lebih suka pakai fundamental dulu gitu. Jadi aku nilai nih pakai fundamental. Fundamental tuh dalam artian gini ya, bukan cuma lihat laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu kita berbicara masa lalu.
Sedangkan kita harus lihat juga nih masa depan. Karena masa lalu belum tentu menggambarkan masa depan, apalagi kayak sekarang. Ramenya digital-digital, banyak perusahaan konvensional yang kinerja masa lalunya tidak menggambarkan masa depannya. Salah satu contoh, balik lagi Unilever. Seperti yang kita lihat dari tahun 2019, harga Unilever itu turun, itu seiring dengan uh, revenue dan laba bersihnya yang tidak growth. Ya kan? Di situ aja revenue-nya. 40 triliun aja. Ya kan? That's why harga sahamnya turun. Jarang nambah ya. Ya, kayak gitu. Jadi bukan cuma tentang laporan keuangan. Terus misalnya kita lihat HM Sampurna. Kita mau ngomongin laporan keuangan itu masa lalu. Itu Sampurna yang pada waktu itu sebelum kena disrupsi dari pemerintah karena kenaikan cukai. Gitu ya. Jadi fundamental itu bukan cuma lihat laporan keuangan, tapi kita juga harus bisa prediksi masa depan. Kayak gitu. Berarti kualitatif analisis ya, Ci? Betul. Lihat lapangan. Betul, lihat lapangan. Nah, ini udah ada beberapa question nih, Ci, yang udah masuk. Saya coba bacain ya. Nah, ini ada satu dari Mario. Jadi, gimana cari saham yang bagus untuk besok? Wah, ini... cari saham yang bagus gini. untuk besok. Oke, nggak apa-apa, aku jawab. Jadi, karena balik lagi, aku bukan trader harian dan tipikalnya bukan fast trade, aku trading tapi lebih ke swing, aku beli saham berdasarkan valuasi, jadi aku nggak bisa nebak nih, apa yang kira-kira besok naik, gitu. Tapi kalau misalnya... Iya, bisa pusing nggak sih kalau ditanya gitu? Iya, kalau ditanya, Ci, kira-kira saham apa yang bagus di tahun ini, aku bisa jawab. Tapi kalau tanya, besok yang arah apa, besok yang naik apa, aku nggak bisa jawab. Karena aku gaya mainnya nggak kayak gitu. Oke, terus ada satu lagi dari The Lights ID. Belajar fundamental sumbernya dari mana aja, Ci? Wah, ini sama kayak pertanyaan yang mau saya tanyain. Nah, ini coba saya tanya juga ya, cara belajar analisa fundamental itu gimana, Ci? Oke, jadi pertama kali dulu aku belajar fundamental analisis sudah pasti baca buku. Terus aku ikut komunitas, ada dari pertama kali aku terjun sampai sekarang, yaitu namanya Investor Muda. Itu sih. Ikut seminar, udah pasti. Sama aku sering baca tulisan orang. Kalau misalnya dulu ada satu platform aplikasi gitu kan, suka ada senior fundamentalis yang sering nulis. Salah satunya adalah Pak Juliardi Sunendar. Aku sering baca tulisan beliau gitu. Lalu kita baca bukan berarti kita ikutin emitennya ya, tapi kita cari tahu gitu cara berpikirnya. Cara analisanya ya. Nah, one day kedepannya kalau kita ketemu kira-kira ada saham yang mirip-mirip nih, kita jadi tahu kan harus ngapain. Kayak gitu. Harus banyak baca sih kalau mau belajar fundamental analisis. Cuma kalau aku boleh kasih rekomendasi, kalau misalnya teman-teman mau belajar fundamental analisis, coba baca buku, bukan coba, wajib banget baca bukunya Peter Lynch nih ya, baju aku, One Up on Wall Street. Kalau misalnya kalian, itu kan bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian butuh e-booknya yang udah terjemahan, kalau kalian bukan followers aku, kalian bisa DM aku, nanti aku share Google Drive-nya ke kalian. Aku kan sempat share juga untuk followersku, lumayan tuh ribuan yang request kan untuk terjemahan dari buku tersebut. Bukunya Peter Lynch, One Up on Wall Street, itu buku bagus banget. Itu ngasih tahu kalian kerangka berpikir investasi dan juga ngasih tahu ke kalian bahwa saham itu, setiap perusahaan itu ada cycle-nya berbeda-beda. Jadi kalian nggak bisa samain cara analisanya gitu. Cara analisa. Jadi misalnya contoh, kalian nggak bisa samain misalnya analisa saham mature company gitu atau stalwart misalnya kayak ICBP dengan saham yang misalnya turnaround story atau asset play atau dividend play gitu. Cara analisanya beda. Nah, kalian harus baca itu. Satu. Yang kedua, kalau misalnya kalian mau bisa baca laporan keuangan, yang paling mudah itu bukunya Pak Juliardi Sunendar, yang cara mudah membaca laporan keuangan. Nah, itu belinya di Tokopedia, tolong belinya yang asli. Sekarang kan banyak bajakan ya. Kalau kalian, cuma aku kasih tahu, kalau kalian menghargai karya seseorang, better belinya yang asli gitu. Itu 2 buku itu menurut aku itu udah perfect banget untuk pemula. Oke, thank you Ci tipsnya ya. Iya. Nah, terus ini aku mau nanya nih Ci, pentingnya investasi saham sejak usia dini tuh buat apa ya pentingnya? Apa pentingnya investasi saham dari usia dini? Kamu umur berapa sih? Kan mulai dari 2018.
Kamu Iya. umur berapa? Saya dua-dua. Wih, masih muda banget. Kamu terjun di saham umur berapa pertama kali? Saya dari umur 15 tahun mulai SMA 1. Wah, oke. Nah, kalau menurut aku ya, sebenarnya kalau aku tuh startnya juga nggak dini-dini banget ya, nggak dari umur 15 tahun. Waktu itu berarti umur 28 tahun. Cuma, aku tuh seneng sebenarnya sama generasinya kalian, maksudnya di bawah aku ya, milenial ke Gen Z. Kalian punya kesempatan yang lebih besar daripada orang-orang sebelumnya karena sumber informasi itu sekarang banyak banget dan gratis. Dan sayang kalau misalnya kalian itu nggak manfaatin. Jadi manfaatnya kalau kalian investasi dari dini udah pasti ngelindungin uang kalian dari inflasi karena inflasi gerus daya beli kita kan. Contoh dulu zaman aku SD ya, makan bubur tuh harganya 500 perak. Sekarang harganya 10.000. It's Iya, called naik kayak inflasi lipat. gitu kan. Iya, itu inflasi. Nah, jangan sampai duit kita kalau misalnya kita diemin aja di bank kegerus inflasi, apalagi tahun ini kan inflasinya tinggi banget. Katakanlah kita ambil contoh 3% setiap tahunnya. Uang kita kalau kita taruh di bank misalnya 1 juta, uangnya sih tetap 1 juta ya nominalnya. Ya dipotong admin sih. Tapi daya belinya nanti udah nggak 1 juta lagi gitu dari Buying power-nya kalian. menurun ya. Nah, beli satu kaos 10 tahun kemudian cuma jadi 1 permen, kan sayang. Kalau misalnya kalian investasi, katakanlah inflasinya 3%, kalian investasi deh di saham BBCA misalnya, kasih returnnya 10% setahunnya, masih ada 7% kan, fix bunga yang didapat yang udah dikurangin inflasi. Jadi uang kalian bertumbuh, plus daya belinya juga terlindungi. Yang kedua udah pasti semakin dini kalian mulai, maka semakin bagus. Kenapa? Kalau misalnya terjadi kesalahan ketika kalian memilih instrumen investasi atau kesalahan analisa dalam berinvestasi, kalian masih punya banyak waktu atau ruang untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Benar nggak? Katakanlah 3 tahun Risknya pertama, masih oh kecil ya. iya, oke, babak belur dulu nggak apa-apa, belajar. Kalian masih punya waktu misalnya 17 tahun lagi untuk memperbaiki itu. Beda sama orang yang baru mulai investasi udah umur 50 tahun. Jangka waktunya udah sedikit. Terus juga ya, misalnya kalian start umur 20 tahun. Katakanlah kalian mau investasi untuk 20 tahun ke depan. 100.000 aja kalian investasiin selama 20 tahun ke depan, which is itu misalnya setiap bulan ya, 240 bulan, kalian misalnya katakan, ini disclaimer ya, bukan berarti harus beli BCA, sahamnya apa aja. BCA kasih returnnya 10%. Dalam 20 tahun tersebut, itu kalian berarti bisa ngasilin 75 juta. Sedangkan misalnya ada Bapak Budi yang umurnya udah 50 tahun, 10 tahun lagi dia mau pensiun, dia cuma punya jangka waktu 10 tahun untuk investasi, 120 bulan dia nyimpen 100.000, itu cuma jadi 20 juta. Kenapa bisa demikian? Karena compound interest. Makin panjang jangka waktu kalian berinvestasi, makin gede kalian bisa dapat. Kayak gitu sih. Oke, berarti benefitnya banyak banget ya. Banyak lah, udah Nah, pasti. ini yang terakhir nih Ci, pertanyaan dari saya. Mm-hmm. Tip bagi teman-teman yang masih pemula. Untuk teman-teman yang masih pemula nih, yang baru mau start saham, Oke. baru buka sekuritas, kayak gitu. Baru mau start saham ya kita ngomongnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru mau start saham, mungkin harus cari tahu dulu apa yang bikin kalian pengen investasi saham. Kalau aku orangnya sangat percaya ketika kita mau investasi itu kita harus punya financial goals dulu. Kalau kita nggak punya financial goals, kita tuh nggak jadi kayak orang kehilangan arah di market karena kita nggak tahu nih kita mau dapat target berapa setiap tahunnya. Biasanya kita jadi nggak punya planning gitu ya setiap tahunnya dan kita jadi malas review. Kalian harus mulai punya financial goals dulu. Oke, kalau belum kepikiran dana pendidikan anak atau dana pensiun, yang pendek-pendek aja dulu. Apa? Misalnya kalian mau beli mobil 3 tahun lagi atau beli rumah 5 tahun lagi, itu dulu nggak apa-apa. Nah dari situ kalian hitung, oh kira-kira saya tuh harus investasinya sekian. Jadi kalian bisa disiplin biasanya setiap bulannya gitu. Dibanding nggak ada sama sekali financial goals gitu. Masalah nanti uangnya kalau udah kecapai dipakai atau enggak itu urusan lain. Yang penting ada dulu nih tekad yang maju kalian untuk kalian disiplin setiap bulannya itu sisihin uang kalian untuk investasi. Yang kedua adalah Berarti yang ada target solid ya, Ci. betul, Yang pertama tuh target. harus ada target solid. Yang kedua, kalau misalnya ada target solid ya, kalian kan jadi berpikir dong, kalau misalnya kalian mau main-main takut, aduh nanti nggak nyampe target nih, gitu ya kan? Nggak nyampe target nih, harus on track. Setiap tahunnya jadi bisa direview on track atau enggak.
Nah, terus yang kedua adalah ketika kalian misalnya udah terjun di market, kalian masih baru, kalian pasti akan kaget sama noise yang ada di market saat ini. Kalian buka TikTok orang tuh ngomongin saham, buka Instagram ngomongin saham, sebut beli saham A, B, A, B, A, B. Nah, biasanya itu cobaan ya untuk para newbie Banyak gitu. godaan ya. Dan hati-hati terjebak gitu. Informasi yang ada bukan berarti informasi yang harus kalian serap semuanya gitu, karena terlalu banyak tahu juga sometimes akan membunuh kita. Setuju nggak sih? Iya, jadi kayak banyak pilihannya kita nggak tahu mau. Betul. Kalau dari pengalaman aku ya, aku kenal banyak banget senior yang ada di market. Aku hormat dengan mereka semua, tapi bukan berarti aku harus ikutin semua ilmunya gitu. Jadi aku tetap filter mana mana tulisan senior yang aku mau baca, mana postingan-postingan para senior yang aku mau baca. Tujuannya apa? Supaya aku bisa apa ya, sharp, maksudnya mempertajam gaya analisa aku supaya sama kayak mereka, dan kurangi noise saja supaya aku lebih yakin sama analisa aku sendiri gitu. Oke, thank you Ci atas tipsnya. Ini sebelum kita udahan, ada yang nanya nih. Nah, cara nentuin stop loss growth investing gimana Ci? Dan stop Oke. loss saham itu berapa persen? Oke, stop loss ya, kita Intinya mungkin ngomongin stop loss pertanyaannya ya. stop loss untuk saham growth. Ya. Oke, jadi kan suka ada yang nanya nih, Ci kalau misalnya investasi tuh cut loss juga nggak sih? Ada lah pasti, waktunya cut loss. Warren Oke. Buffett aja tuh ada cut loss, Peter Lynch aja ada cut loss. Masa kalau misalnya kita udah analisa kita nggak berjalan sesuai dengan keinginan kita, atau misalnya kita salah analisa, kita mau paksain kan nggak mungkin ya, gitu. Iya, ya Nah, ada iya, factor. biasanya ada macam-macam. Ada yang tunggu 30% baru stop loss, ada yang tunggu 10% baru stop loss. Kalau aku pribadi, biasanya aku melakukan stop loss itu misalnya ketika yang pertama, kalau sudah terjadi perubahan fundamental dari perusahaannya. Contoh misalnya nih, aku sempat punya HMST di harga 2000 dan itu 2000 atau berapa gitu. Dan 2020 sempat dibawa turun 35%. Pas dia naik, dia rebound, aku cut. Kenapa? Pada saat aku udah ngeliat dampak dari kenaikan cukai ini ternyata menggerus growth dari gross profit margin HM Sampurna, means fundamentalnya berubah. Maka laba bersihnya ke depan akan berubah, akan melambat. Dan ternyata bener kan sekarang terbukti. That's why aku cut waktu itu sebelum dia jatuh babak belur. Jadi aku cut sekitar di harga 1.800 atau 1.700. Ya, itu ketika terjadi fundamental, ya udah buang aja gitu. Akuin nih fundamentalnya udah akan berubah gitu. Yang kedua, misalnya kalau kita masih nggak kenapa-napa sama fundamentalnya, tapi kita nangkap potensi yang lebih besar lagi dari emiten lain atau sektor lain gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau aku biasanya gayanya kayak gitu. Jadi nggak mesti kayak persentasenya harus berapa gitu. Justru aku lihatnya adalah perubahannya. Tapi kecuali ya, misalnya dia udah tembus banget nih support yang bener-bener support kuatnya selama bertahun-tahun dia tembus. Ya itu better keluar dulu, nanti bisa masuk lagi di bawah. Kalau kalian tipenya yang nggak bisa ngelihat harga saham tuh turunnya dalam banget gitu, daripada ganggu psikologi, mending keluar dulu. Nanti bisa Mending masuk cut lagi di dulu. bawah. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Ci. Ini mungkin yang terakhir Boleh. ya teman-teman ya. Ternyata cuma Cara setengah jam ya? screening. Iya, iya Ci, setengah jam. Uh, ini ada satu pertanyaan lagi. Cara screening saham untuk swing trade gimana Ci? Oke, cara Screening untuk swing. kalau gini ya, sebenarnya teman-teman, screening saham itu zaman sekarang itu menurutku lebih gampang dibanding zaman dulu. Kenapa? Karena sekarang ada social media. Mau gampang ya, kalian tinggal lihat story-story para influencer, lihat saham yang mereka beli, kan mereka biasanya suka posting kan. Tapi jangan langsung dibeli pada saat itu. Kalian tandain dulu nih. Tandain dulu, kan biasanya kalau diposting harga sahamnya lagi naik kan. Kalian tandain dulu, kalian lihat teknikalnya. Masukin watchlist dulu. Ketika dia turun, dia retrace ke supportnya, misalnya kalian tarik garis pakai support Fibonacci atau pakai moving average, baru kalian beli. Itu cara screening satu ya. Yang kedua, kalau misalnya aku biasa ada sih kayak pakai Stockbit, tapi ini nggak di promosi ya. Ini kita ngomonginnya swing. Bisa cari di screener yang bagian akumulasi, kayak big akumulasi per hari ini kan ada tuh di screenernya.
Kalau udah ketemu sahamnya apa aja, pilih sahamnya yang sesuai dengan stock universe kalian. Karena nggak semua saham itu jadi stock universe kalian kan. Contoh contoh stock universe tuh misalnya gimana sih? Contohnya kayak gini ya. Misalnya aku screening nih, saham hari ini di Stockbit, oh yang diakumulasi ada saham-sahamnya LiPo. Tapi menurut aku pribadi, Lipo itu nggak masuk stok universe aku. Aku nggak suka main di situ gitu. Mungkin karena tingkat volatilitasnya yang aku nggak bisa ngikutin atau apa atau lain hal. Berarti kita nggak usah masuk gitu. Cari saham yang lain. Kan biasanya deretannya banyak kan gitu. Nah kalian juga bisa cobain. Misalnya kalau kalian stok universe-nya kalian carinya yang minimum market cap-nya 100 triliun. Ya udah dari deretan saham itu cari aja yang market cap-nya minimum 100 triliun yang mana kalian pilih, katakanlah ada 5 saham. Baru habis itu kalian lihat deh chartnya gitu, lagi retrace atau enggak. Kalau misalnya dia lagi retrace, tunggu sampai dia ada candle reversal, kayak gitu. Oke, udah cukup menjawab ya teman-teman ya. Oke, untuk live hari ini kita udah kelar, Ci. Mungkin bisa di lain waktu lagi. Ya, thank you ya, Ci, udah join live GSFI. Thank you teman-teman semua. Ini Makasih saya end teman-teman dulu ya. semuanya. Ya, thank you, Ci Olive. Bye. Bye.